Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan sedikit mengkaji tentang zikir setelah sholat. Amma ca zikiri libatas sambayang parallu. Nasaba kemakaman dari Kabupaten Bantaeng kulema minibilam masigi yami antu yang membiasakan zikir setelah sholat. Lebih banyak sekarang ini, khususnya di kota ini, masjid-masjid itu setelah salam itu tidak baca zikir, yang mana zikir. Maka ini penting kita kaji sedikit. Ada kitab judulnya Azkar An-Nawawi, yaitu kitab yang ditulis oleh seorang ulama besar, Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Muhyiddin Abi Zakaria bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau yang kita kenal dengan sebutan Imam Nawawi. Beliau ini pakar ilmu hadis, fikih. Beliau lahir tahun 631 Hijriah, wafat 676 Hijriah. Beliau berumur hanya lebih 40 tahun. Di dalam kitab Azkar An-Nawawi di halaman 66 ada bab judulnya Babul Azkar Ba'da Shalah. Yami antu rebab an rampe pas salat nasikiri li bas sambayang. Ajma al ulama'u ala istihbab dzikri ba'da salati. Ulama sepakat atas sunnahnya berzikir setelah sholat. Karena di dalam ajaran akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana mayoritas masyarakat Kabupaten Bantaeng ini fahamnya itu dalam beragama adalah aswajah atau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, khususnya yang di Bisampole ini, yaitu almarhum al-alim al-allama Andre Guru Taki Haji Abdul Jabbar Arapopo Lompo, itu mengajarkan azkar setelah sholat. Sikiri punalik bagi sampeyan perlu. Dan ini memang ulama bersepakat bahwa asikiri bagi sampeyan perlu ini adalah ijma ulama, konsensus ulama. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada 4 dalil yang kita pakai. Jadi ini apa dalil ini pakai gitu. Nomor sekri yang antu kurang. Maka ruah hadis, kemudian kias, kemudian ijma ulama. Nah, ulama bersepakat bahwa zikir setelah sholat itu disunahkan. Jadi sunnah kita balik bas sambayang mantam-mantam maca zikiri. Lagi langsung itimbar seluruh masigi kah. Nah ini loh mereka Kabupaten Bantaeng antama miyami antu ajaran Salafi Wahabi atau ormas yang berafiliasi kepada Salafi Wahabi, dan itu banyak sekarang. Masjid-masjid yang setelah sholat itu imamnya tidak memandu jamaahnya baca zikir, tidak doa berjamaah lagi. Jai miri Bantaeng entama pagi singamberu. Ini perlu kita review kembali ajaran-ajaran daripada ulama kita. Nah,
Apakah disunahkan zikir setelah sholat itu yang sir atau yang jahar? Jadi eruk kilik batas sampai yang zikiri dengan tidak membesarkan suara boleh. Membesarkan suara atau dibaca jahar zikir itu juga boleh. Jadi baca sir atau jahar sama-sama boleh. Tetapi kebiasaan kita dan tradisi umat Islam di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bantaeng, injo pun maca zikir pa imanna biasa nelumpui sarana. Natangori sarana. Angapai ya supaya jamaah marenga lalang ngiritungi. Kaman masjid masjid agung. Kira-kira pun apa imam dalekan andre nam make maik, andre natangori sarana, apakah kira-kira kita jamaah ribu kuang akilang ngeratu andre. Khususnya ibu-ibu kali remen dari pokok. Tidak. Nah, ini pentingnya. Ya. Pentingnya zikir jahar. Nah. Ini ada hadis ya yang menerangkan tentang Rasulullah itu setelah sholat itu membaca zikir, juga membaca doa. Nah, di dalam kitab Azkar An-Nawawi dari Abi Umamah radhiyallahu an qala qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya, doa apa yang paling cepat didengar? Doa apa yang paling cepat dikabulkan oleh Allah? Kemudian Rasulullah menjawab, qala jawfal lailil akhirah. Jadi doa yang cepat dikabulkan itu, yang cepat didengar oleh Allah adalah doa di tengah malam, akhir malam. Wa duburus sholatil maktubati, dan doa yang dibaca setelah sholat maktubah. Nah, apakah pertanyaannya di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Bita, apakah injo Nabi Bita pun nasikiri pun maca doa lebas sambayang, apakah andre saran Nabi Bita tidak bersuara, disirkan atau dijahar? Nah, ternyata ada hadis an Abi Az-Zubair, dari Abi Zubair qala, beliau berkata, kana Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma yaqul fi duburi kulli salatin hina yusallimu. Jadi Ibnu Zubair itu setelah sholat pengalih bagi sambayang parallu, pengalih bagi salam, dia itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iya lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasanu la ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Gitu gini mae, ya paling sampin najin dibaca la haula wa la quwata illa billah. Nah, kalau di zamannya Ibnu Zubair itu, di zaman Nabi itu ini yang dibaca. Wa qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin. Kemudian Ibnu Zubair berkata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu selalu mengeraskan suara dengan bacaan tersebut setiap selesai sholat fardu. Jadi tunggal lebas sambayang Nabi sallallahu alaihi wasallam nalo tangori isarana puna maca sikiri. Nah, biasanya kita setelah salam itu baca istighfar. Astaghfirullah,
atau labu-labu isi di astaghfirullahaladzim. Ada di sebagian kitab itu dijelaskan bahwa Nabi zikir setelah sholat itu istighfarnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqi wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Hanya benar labu-labu. Ya tapi madai minjo pun dibacai astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim. Nah, kalau Pak Imam di depan membaca istighfar dengan jahar, tentu makmum juga ikut. Jadi imam di depan membaca zikir secara jahar itu sebagai komando bagi makmum supaya makmum itu pikirannya nggak kemana-mana. Supaya tetap fokus setelah sholat itu ingat kepada Allah, berzikir kepada Allah. Nah, karena di dalam kitab Lubabul Hadis, ya Tanqihul Qaul Al-Hasith yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, Allah kan berfirman di dalam Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, ulama ini berbeda pendapat. Ya. Jadi pandritaya beda pendapat batuan fadhkuruni adzkurkum. Sebagian ulama berpendapat termasuk Imam Ibnu Abbas, uzkuruni injo uzkuruni batuanna ngurangi kumairinake nakana Allah Ta'ala bitaati dengan taat kepadaku. Al-kurkum siagang kuurangi ko bima'unati dengan pertolonganku. Said bin Jubair berkata, uzkuruni maksudnya itu bitaati dengan taat kepadaku, kata Allah. Azkurkum pun nangurangi kunurangi aku urangi tongko batuanna bimaghfirati aku pamupurangku. Ada ulama ahli tasawuf namanya Fudail bin Iyad, beliau berkata maksud dari fadhkuruni bitaati yaitu taat menjalankan perintah Allah, azkurkum bifawabi maka naurangi ki Allah Ta'ala dengan nasari ki yang antu pahala. Nah, jadi zikir setelah sholat. Nah, ini penting. Jadi zikir dibaca jahar. Jadi kebiasaan kita namanya dibaca jahar. Ngapain nasabah pun natina nih baca jahar ki tidak ada komando dan banyak orang yang biasanya itu keluar dari masjid. Jadi segini dingi mandalikan, bami maca doa, bami zikir atau apa na bayu dalikan. Apalagi pun tak bala jamaah. Nah, makanya ini pentingnya imam itu, apalagi sekarang kita ini mic-nya itu dipasang di telinga, sebaiknya mic itu jangan diturunkan sebelum selesai membaca doa. Supaya makmum ini juga ikut berzikir, makmum juga mengaminkan doanya imam. Nah, kemudian selanjutnya, karena Nabi itu menyaringkan bacanya, natangori sarana Nabi tasikir libas sambayang, maka para sahabat juga zikirnya itu zikir jahar setelah sholat. Nah, sebagaimana di dalam riwayat dijelaskan Ani bin Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala nakana Ibnu Abbas anna raf'as saut bidzikri hina yansirifun nasu minal maktubati kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nakana Ibnu Abbas si toje-toje nan ditangori sa raya sikir punalik bagi tawas sambayang parallu itu telah berlaku pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu nakusenginjo idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Nakana Ibnu Abbas injo nakusegi nasaba sahabat kan jawat tua punalik bagi sambayang kulang ngirimintungi nalo tangori sarana sikiri leba
sembahyang. Ya. Jadi penting kita ini ajarkan kepada anak-anak kita, ya, jangan dibiasakan setelah sholat itu langsung keluar dari masjid. Mantak sikiri. Bahkan pandrita yer ya Allah, ngepatar reka, napare pak balei. Ya. Dulu itu turioloa masagala natabaga rimbat turiput cika naon di bangkinna. Kamagagit ya parisa mantan nih. Ya. Dulu itu jarang orang-orang tua dulu itu kena penyakit dari pusar sampai ke bawah, itu jarang. Di antara torikohnya, di antara jalannya, mereka itu punya kebiasaan setelah sholat tidak langsung duduk sila. Andrena langsung asulengka. Ya gitu kami ya, kamu mundur boleh 5.000 uang ya. Ini asuluh di masigi kah? Nyepan rita Allah penalih bagi sambayang tetap kicidona cidon tahiyat terakhir. Nah baca pidengi mandalikan Allahumma antas salam. Sebagian ulama mengatakan nah baca pidengi mandalikan subhanallah alam pagi sambai model cidonta. Jadi kisulengka betul gitu. Nah, sehingga kenapa orang-orang dulu itu jarang terkena penyakit dari pusar sampai ke bawah karena setiap selesai sholat begitu. Nah, makanya ini penting kita hidupkan kembali setelah sholat ini. Kalau kaki kita masih normal, lutut kita masih sehat, ini usahakan ya. Lakbir boleh ya, ya. Likbab pagi maca doa, lam bagi sulengka. Ya. Nah, ini penting. Nah, kemudian selanjutnya zikir setelah sholat ini ternyata memang ada dalilnya karena ada juga yang bertanya. Amaca subhanallah apakah ini hadis nanjoto tamri? Amaca alhamdulillah ada hadisnya atau tidak? Baca Allah Akbar hadisnya ada atau tidak? Ya banyak hadisnya tentang itu. Makanya kita hati-hati sekarang. Ya, menelumi pangisingan berun taman bahwa tidak ada dalilnya itu. Bukan karena tidak ada dalilnya. Andrek najina selesai bacana. Nasabah lampai pinruam pintaluk kajian, enaharang kami zikir setelah sholat, doa berjamaah setelah sholat. Padahal ulama kita dulu itu menuntut ilmu itu lama. Walompo itu berpuluh-puluh tahun beliau menuntut ilmu. Bukan hanya di dalam negeri, di luar negeri. Guru-gurunya itu syekh-syekh dari Arab. Apakah pulang dari Arab beliau kemudian membidahkan zikir setelah sholat? Tidak. Beliau menganjurkan. Beliau mengajarkan. Nah, iya binden tamak pangisingan beru, makanya hati-hati. Nah, jadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu memang zikir setelah sholat itu dianjurkan, diajarkan dari zaman Nabi. Nah, ini ada hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, "Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33." Barang siapa yang membaca subhanallah 33 kali tunggal-tunggal lepas sambayang parallu. Jadi lepas sambayang parallu, lepas maca istighfar, sudah membaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Sudah membaca Allahumma ajirna minan nar. Setelah membaca Fatihah, setelah membaca ayat kursi atau surah-surah pilihan yang lain, akhir surah Al-Baqarah itu kan biasanya dibaca. Ya, ba'da maghrib, ba'da subuh. Nah, setelah membaca itu kita membaca subhanallah 33 kali. Jadi pun anak gua midengi mandalikan subhanallah, terus makin baca subhanallah. Jadi kata dari sahabat Abu Hurairah, kata Nabi, barang siapa yang membaca subhanallah setiap selesai sholat 33 kali, wa hamadallaha thalathan wa thalathin, kemudian alhamdulillah pintal lumpulo todo antallu, wa kabbarallaha thalathan wa thalathin, Allahu akbar pintal lumpulo todo antallu. Fatilka tis'atun wa tis'un, punna bilang yang asing jumlahnya sama dengan 80 salapan. Summa qala tamamal mi'ah.
Karena sekdremani nanggan nasi bilangan, kibanggan lagi si bilangan nah. Dengan membaca apa? Aki baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan biasanya begitu. Pak Imam di depan setelah baca Allahu Akbar, ya. Nah bacai la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apuna nabaca dengi mandaligang injo, gitu mau ngaribu kuang kibaca tongi. Tinggi mantangit dandang kibacai. Nah. Apa matu-matunan nih dibaca lebas sambayang. Anak-anak Nabi ta gufirat lahu khotayahu. Sikun tu dosa-dosa tan apa mukurang ke Allah Ta'ala. Wa in kanat mithla zabadil bahri, meskipun dosa ta sinjai isillo ibu saya di tamparan. Ini galak biranan disikir lebas sembahyang. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Ini tumbungin jari sembilangan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bilangan nan jari isi bilangan. Apa matu-matunna napa mukurang kinaku anak bita dosa-dosa Allah Ta'ala mana sinjai busaya di tamparan. Apalagi pun nanigau kangin dibaca lepas sambayang maghribi, lepas sambayang isya, lepas sambayang subuh, lepas sambayang lor, lepas sambayang subhanallah luar biasa. Makanya tegi bukui iya mi antu tempat tah sebelum tah selesai semua zikir dan baca doa. Jangan kita ikut aliran-aliran yang baru masuk di bantai itu ya. Asal lu masih rikota ini kuliah mami dibilang rikota yan. Makanya ngurah tutuai ya batu raya remera sapu namanya sampai Jumat. Nah pilih-pilihan tu masih kah? Ya Masjid Agung, ya Ritompong dan masjid-masjid yang memang itu mengikuti thariqah daripada ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini penting ini. Apalagi di Masjid Agung ini. Ini Masjid Agung sirik-sirik ibunna. Andre ni zaman ni tradisian ni. Syekh Abdul Ghani itu ulama besar. Beliau itu bukan Salafi Wahabi, beliau itu Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya di Masjid Agung ini jangan sampai dimasuki oleh aliran-aliran yang seperti itu. Harus kejar gitu itu tundrinni jamaah gini harus kejar. Tegi boge tegi ruk ini geng gote ya. Puna memang tan reki pangin ya desega minimal kita manjo pagi segan apa lompo. Jadi enggak apa-apa kita sebagai dalil kita upol lompo kami neriol enggak apa-apa. Karena beliau terkenal kemasyhurannya, keulamaannya, bukan ulama-ulama biasa beliau itu. Ini penting. Kemudian selanjutnya, apa batuanan di subhanallah? Nah, batuanan di subhanallah, maha suci Allah dari segala kekurangan. Malangnya Allah Ta'ala dalam risiko itu yang miantu kekurangan. Baik dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Dari batuana subhanallah, macagi subhanallah, artinya itu adalah maha suci Allah dari segala kekurangan. Baik dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Nah sifatnya Allah tidak sama dengan sifat apapun. Tidak nasingkam magite, lupa tahu. Perbuatannya Allah tidak sama dengan perbuatannya siapapun. Nah, makanya ini subhanallah nisa bukilalan dapat pelajaran tauhid sifatul jamal yang antu keindahan Allah, sifat keindahan Allah subhanallah. Batuang kana maha suci Allah dari segala kekurangan baik dalam zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Nah sedangkan alhamdulillah dibagi maca subhanallah, maca ki alhamdulillah. Apa batuan alhamdulillah? Sikuntu pamujian apa tanya Allah Ta'ala. Karena kesempurnaannya yang bersifat mutlak.
Jadi alhamdulillah artinya segala puji hanya bagi Allah, segala puji hanya milik Allah karena kesempurnaannya yang bersifat mutlak. Jadi tanris sempurna pasangalin Allah Ta'ala. Nah, Allah terpuji bukan karena anugerahnya yang agung, bukan. Bukan kita memuji Allah bukan karena anugerahnya yang agung dan tidak terhitung. Tapi kata ulama, lebih dari itu karena memang kesempurnaannya Allah. Bukan karena si mata-mata gitu nasari Allah Ta'ala, kemudian alhamdulillah itu khusus pada apa saja yang Allah berikan kepada kita. Tidak. Ya siguratoin pun gitu nasari Allah Ta'ala. Tidak seberapa daripada sekian banyak pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu terpuji bukan hanya karena anugerahnya. Talaya karena pengamasianna bawang. Talaya toni karena pengamasianna telah kuliah dibilang. Tapi memang karena kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini disebut dengan sifatul kamal, sifat kesempurnaan Allah. Nah, sedangkan Allahu Akbar setelah baca subhanallah, alhamdulillah, kemudian Allahu Akbar. Batuanna Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yaitu meskipun Allah kita sucikan dari segala kekurangan dan kita sematkan segala kesempurnaan kepada Allah, Allah jelas lebih besar daripada hal tersebut. Jadi batuanna Allahu Akbar, Allah Maha Besar, meskipun kita sucikan Allah dari segala kekurangan, kemudian kita sematkan kepada Allah segala sifat kesempurnaan, tetap Allah lebih agung daripada itu. Nah, iya minne disebut dengan sifat jalal, sifatul jalal, sifat keagungan Allah. Nah, ini penting. Jamaah maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, di dalam literatur kitab hadis ini memang zikir-zikir yang kita baca, khususnya di Kabupaten Bantaeng ini hampir seragam. Ada sholat maktubah itu hampir seragam. Istighfar, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Kemudian dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam, seterusnya sampai selesai membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu kita ini sebaiknya membaca doa berjamaah. Jadi tiaki mangkuna kita lama baca doa berjamaah. Sebenarnya tentu sebagian kami jergaminnya ya pun anak doa atau ilibet kindring. Apa nakana bid doa berjamaah itu kita metusing oleh pagi singan bid doa berjamaah. Napuan lompor ya Allah ya doa berjamaah. Puang hami ya doa berjamaah. Gurun tarawar itu lo jenem ponto anda guru tagi haji Abu Bakar din tumpu derung keke anda guru tagi haji Ahmad din mapujinya saking tumanini ya doa berjamaah lantang pangisingan doa berjamaah. Apakah ulama-ulama kita itu tidak punya dasar? Wah, nggak mungkin nggak punya dasar. Gurunya Ki Haji Abu Bakar din tumpu itu Ki Haji anda guru tagi haji Muhammad As'ad Al-Bugisi. Beliau adalah imam Masjidil Haram, usia 14 tahun sudah hafal 30 juz, dan beliau imamnya Masjidil Haram beberapa tahun itu imam Ramadan, salat tarawih. Nah, guru-guru ulama kita di sini itu doanya doa berjamaah. Nah, guru tagi Haji Abu Bakar dan tumpu berguru sama Andre Guru Tagi Haji Muhammad Al-Bugisi. Meskipun beliau di Sulawesi Selatan tidak semasyhur Andre Guru Tagi Haji Abdurrahman Amudalli, tidak semasyhur Andre Guru Tagi Haji Yunus Maratan, tidak semasyhur Andre Guru Tagi Haji Ahmad Boneh, tidak semasyhur Andre Guru Tagi Haji Daud Ismail di Sopeng. Tapi beliau guru-guru kita, guru natutuata.
Beliau berguru kepada ulama dari Tanah Mandar yang kita kenal dengan Imam Lapeo, Kiai Haji Muhammad Thohir Imam Lapeo. Itu ulama besar di Tanah Mandar. Tina tangis segi puna ribut Tanah Mandarinya. Hanya guruna Kiai Haji Abu Bakar dan Tunku. Imam Lapeo di mana berguru? Beliau berguru di Salemo. Salemo, Pangkajekne Kepulauan. Itu pulau pangaji riolo. Jadi dulu ulama kita, kiblat keilmuan mereka itu di Pulau Salemo. Itu di sana ada ulama namanya Puang Awali. Beliau hidup sekitar tahun 1800-an awal. Ya, setelah masa ulama-ulama sebelumnya. Kalau Syekh Yusuf kan 1600-an. Puang Awali belajar ke sana. Apakah orang-orang sana setelah salam, setelah doa bagi samba yang tidak membaca zikir? Tidak. Di sana juga diajarkan begitu. Kami kemarin ada waktu ke sana setelah Ramadan itu 3 hari. Kami menyempatkan ziarah ke makamnya ulama-ulama di Pulau Salemo, subhanallah. Itu pulau berapa kali dibom itu pulau. Lama-ulama seandainya talaya Balanda yang ngundangnya pengajian riolo sampai sekarang mungkin masih menjadi kiblat keilmuan di Sulawesi Selatan di sana. Guru Tambodale berguru ke sana dulu. Yang membawa NU ke Sulawesi Selatan, Manggena Puang Makkah. Ya, Sayyid Jamaluddin. Itu beliau santri terakhir di sana. Mereka doanya doa berjamaah. Nah gitu tuh serikamennya sitang ngatu bantai la ilaha illallah. Lampai bipin ruang pintalung kaji yang ya mido baraja. Padahal di antara syarat doa cepat diterima punna eru kiliban diterima doa ya. Tapi sebenarnya apa nih gua doa? Apa nih karena doa? Apakah semata papala? Bukan. Doa itu kata ulama al-ibadah. Injo doa ya batuana ibadah. Siapa yang berdoa berarti dia sedang beribadah. Inai baca doa berarti dia beribadah. Nah, karena kita selesai sholat itu dianjurkan memang doa berjamaah. Kenapa? Salah satu syarat cepat diterima doa itu doa berjamaah. Ya mungkin kita talaya ki ahli sambayan tahajud. Mungkin kita talaya ki ahli sambayan duha. Mungkin kita talayaki ahli puasa setiap hari ini puasa, besok kirimu member puasa kise. Ya mungkin kita bukan ahli puasa itu, tapi mungkin ada di antara yang mengaminkan doanya imam di depan. Mungkin mereka ada di antara mereka itu yang ahli sholat malam. Ada yang ahli menjaga hati dari sifat-sifat dengki, sombong, ria, ujub dan yang lainnya. Mungkin ada di antara mereka. Mungkin talaya kate papalap tanah tarima Allah Ta'ala. Tapi barakah nan jodoh baraja. Maka nana tarima tu de papalap takarim Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, makanya dalam hadis dijelaskan dari Habib bin Salam Al-Fihri radhiyallahu an. Nah, ini Habib Salam Al-Fihri sebagaimana di dalam hadis dijelaskan. Hadis riwayat At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir. An Habib bin Maslam Al-Fihri. Wa kana mujabat dakwah. Habib bin Salam Al-Fihri nigal laraki mujabat dakwah. Tulibayan diterima papalak dari Allah Ta'ala. Ya. Beda saya dan kita ini. Ya, minta hari ini ya belum tentu dikasih hari ini. Tapi Habib Salam Al-Fihri itu dalam kitab-kitab literatur, kitab hadis, dalam Mu'jam Al-Kabir itu dikenal dengan mujabud dakwah. Di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Itu ada ulama namanya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Panggul Jember. Itu beliau terkenal dengan mujabud dakwah. Orang yang cepat diterima doanya oleh Allah. Kenapa? Karena nggak sembarang beliau makan. Nggak sembarang beliau konsumsi. Mujahadahnya luar biasa. Patkusiana Maria Allah Ta'ala luar biasa. Beliau itu Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Panggul Jember itu sahabat. Bersahabat dengan ulama yang tinggal di Sulawesi Tengah.
namanya guru tua, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, pendiri Al-Khairat. Habib Salim bin Idrus Al-Jufri, beliau itu punya ayah asli dari Yaman, ibunya itu asli dari Wajo. Ya. Jadi ibu dari Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, ya, itu asli dari Wajo. Anak salah satu aromatoa Wajo itu waktu. Karena di Wajo memang ada makam tua yang dikenal di Sulawesi Selatan ini makamnya kakek, ya, atau buyut daripada Wali Songo, namanya Al-Habib Sayyid Jamaluddin Al-Akbar Al-Husaini, ya, itu di Wajo. Nah, ulama-ulama kita dulu itu terkenal dengan mujabud dakwah, cepat diterima doanya oleh Allah. Walompo, Ki Haji Abdul Hamid, terkenal. Nah, ternyata memang di dalam hadis ada orang memang seperti itu, namanya Habib bin Salam Al-Fihri. Nah, Habib Salam Al-Fihri ini berkata, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Lebakulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, apa sabdanya Nabi? La yajtami'u qaumun muslimun. Tena nasa'da umat Islam, tena kumpul umat Islam, tidak berkumpul kaum muslimin di dalam masjid kah, atau di luar masjid, di sekolah, di kantor, di pesantren, di madrasah, atau mungkin ada perkumpulan di rumah-rumah, atau mungkin di kokontannya perkumpulan. Kemudian kata Nabi, ya ba'duhum, ada sebagian yang berdoa. Punari masih kan naik kepala doa, mimpi doa ya, apa imam di depan. Satu berdoa atau sebagian berdoa, wa yu'aminu ba'duhum. Gitu itu semak mengaribukuhan tugas tak mengaminkan doanya imam di depan. Apa fadilahnya? Ada yang baca, ada yang mengaminkan. Ada yang berdoa, ada yang mengaminkan. Kata Nabi, illa stajaballahu du'a'ahum, pasti natarima doa Allah Ta'ala. Yeah. Jadi itu doa yang pasti natarima Allah Ta'ala. Karena nggak ada doa yang ditolak oleh Allah. Imma nasarya memang kira tumpuk nan ngelinwa ya reka salah piri akhirat. Yeah. Yang nasarya Allah Ta'ala. Karena sehingga Allah Ta'ala ya mungkin pun nasarya memang ki ya mungkin di balaginya nikongnya sifat tampo. Ajari salah piri akhirat. Atau mungkin natunda Allah Ta'ala. Kalian neloa. Jadi Allah itu dalam kitab Hikam dijelaskan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, dari seorang ulama ahli tasawuf. Itu kitabnya itu salah satu kitab di pesantren. Ya, kalau di rak pesantren itu menempati urutan kedua setelah kitab Ihya Ulumuddin. Jadi ada ulama dari Alexandria namanya Ibnu Athaillah. Beliau berkata di dalam kitabnya bahwa doa kita itu diterima oleh Allah, ya, bukan pada waktu yang kita kehendaki, tapi pada waktu yang Allah kehendaki. Jadi sabar lagi. Siapa tahu yang nasari kita Allah Ta'ala ditumpuk nantinya, tapi di akhirat nanti Allah akan memberikannya kepada kita. Karena sebagian ulama itu kalau berdoa, ada yang doanya itu unik. Ya, mungkin masa gala gitu ini baca. Ya. Jadi antara ulama itu kalau berdoa ada yang doanya seperti ini, ya Allah, berilah kami kekayaan, tapi jangan dulu di dunia ya Allah. Nanti di akhirat. Ya Allah, berilah kami kecukupan, tapi jangan dulu di dunia ini ya Allah. Di akhirat pi kan. Di akhirat pi kisarnya. Nah, pun anak kena katakan ya silaluna. Ya Allah kisarnya memang. Ya. Sebagian ulama berkata begitu kalau berdoa, ya Allah kasih kami kecukupan, kasih kami kekayaan, tapi jangan di dunia, nanti di akhirat. Karena menurut sebagian ulama ahli tasawuf, punna nasar yang memang Allah Ta'ala ditumpuk nan ngelinwa, kurang itu bagian tas Allah di akhirat. Nah ini rinwa kan dan ibuku iji. Nah, kayaknya ini penting. Jadi sebagai kesimpulan, ya, Nabi menjaga tamak waktu Isya, nah, khususnya di Masjid Agung Bantaeng ini kan kabatuan atuluy
jamaah yang paling banyak lah kita di sini. Kita jangan sampai meninggalkan ilmunya polong, jangan. Tak melintas. Yeah. Dan jangan dikasih ruang kepada aliran-aliran yang baru masuk di Bantaeng ini untuk mengacak-acak kebiasaan kita di sini. Jangan. Nah, sabab balla sagi muku anak cucunta. Nanguragi pun dari masjid Ruhul Amin lebak na sambaya maca sikiri na tangor sik. Nah gitu kita tandre. Tamana nih boleh tanya ke member. Mengiri puang. Maka kita nggak malu kepada ulama-ulama kita yang selama ini berjuang, perjuangannya itu luar biasa. Mereka ceramah itu tanpa digaji, tanpa dibayar, ikhlas karena Allah. Kenapa? Nasabah injo ulama, katan-ratan ulama ikhlas. Ikhlas mereka. Makanya Masjid Agung ini tabi karena beberapa waktu terakhir ini banyak informasi-informasi yang masuk, mana mitarui 20. Jangan. Tiga laki dengan sara witri 8. Mana mau masih marahnya kami yang ngapai pun lagi sara witri sagan 7. Lu yang ngamin tu ikut sagan 7 daripada 20. Apakah niat dalilnya jo tarawih 20? Banyak sekali dalilnya. Ya sekali. Hanya penting ini. Masjid Agung ini ikonnya Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bantaeng sama dengan Masjid Ruhul Amin. Sebagaimana perjuangannya Puang dulu dan ulama-ulama yang pernah mengaji di sini mengajarkan kitab-kitab ini, dijaga tradisi kita ini. Dijaga. Iya, dijaga. Anak lagi pawangi, sepi-sepi balat lagi pawangi setelah sholat jangan langsung keluar dari masjid. Itu bukan ajaran daripada ulama-ulama kita. Ulama kita mengajarkan setelah sholat zikir, perbaiki, pabaji pengurangin doa setelah sholat. Setelah itu sholat sunnah, kalau memang sholat tersebut ada sholat sunnahnya, ba'diyah. Angapai, lak birangga ngintu tinggal ngangi pahalana, sambayan sunnah ba'diyah, qobliyah ya, daripada sambayan tahajud. Tinggal ngintu pahalana, sambayan sunnah qobliyah ba'diyah ya, daripada sambayan duhaka. Neto tahu sambayan tarawih, tapi ternyata sambayan ba'diyah isya, ya rugi ki. Angapai tinggal ngangi pahalana sambayan sunnah ba'diyah ya daripada tarawih. Apa alasannya ulama kah? Nasaba repesan ngangi mangiri sambayan paralua. Ya apa repes dari paralua pasti tinggi pahalana kamatu doa lebas sambayan paralu. Li bana tarima Allah taala. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.